banyak generasi muda saat ini tuh sudah kehilangan semangat untuk menulis dan membaca, apalagi berkarya. Kali ini kita akan mematahkan anggapan tersebut ya. Perkenalkan, saya Nadia Mega Pratiwi. Di samping saya ini ada Adi Indah Rahmawati. Dia ini seorang penulis muda berbakat dan karyanya ini sudah diterbitkan menjadi sebuah buku yang sangat bagus. Dan Adi Indah ini juga aktif mengikuti sebuah komunitas menulis dan bersastra. Di siang ini saya akan mewawancarai Adi Indah seputar tentang dunia sastra menulis. Baik, langsung saja ya. Adi, sejak kapan nih Adi mulai suka menulis sampai bisa diterbitkan? Mengingat ya bahwa generasi sekarang itu malas ya, apalagi membaca, menulis itu sangat malas. Dan apa suka dukanya jadi penulis muda ini, dan pernah nggak merasa minder atau ragu sama tulisan sendiri? Oke, jadi saya itu mulai membuat cerita cerpen itu sejak SD ya sebenarnya. Waktu kecil itu sudah suka banget bikin cerita dongeng-dongeng, kayak cerita tentang kerajaan atau apalah, kita berimajinasi gitu. Tapi semakin berumur ya, semakin lebih luas lagi saya memilih untuk membuat ceritanya. Dan sebenarnya saya juga sudah sering membuat novel, tapi itu novel tentang pribadi dan juga cerita-cerita yang ada di pikiran saya gitu ya. Tapi kendalanya adalah di situ, karena apa, saya waktu itu nggak berani untuk mempublish. Nah, masalahnya di situ. Ini kalau mau dipublish, saya malu nanti ceritanya jelek, terus banyak yang hujat gitu loh, pasti kayak gitu. Dan akhirnya karena saya aktif mengikuti sastra, contohnya Temu Karya Sastra dari tahun 2022 itu sudah mulai menerbitkan buku tapi dari Dinas Kebudayaan dalam bentuk antologi. Nah, di situ kita membuat cerita dengan judul temanya itu tentang budaya dari Jogja. Nah, mulai dari situ saya tuh semakin semangat gitu dalam membuat cerita lagi, lebih tepatnya tentang kehidupan bermasyarakat gitu. Kendalanya itu tadi karena saya itu malu mau mempublish, tapi ternyata memang kita kalau berani terus mengejar apa yang sebenarnya kita malu gitu loh. Nah, itu nanti akan ada kemudahan gitu. Contohnya ikut sastra tadi, ikut sastra, komunitas sastra, atau mengikuti kegiatan itu. Nah, di situ mulai tumbuh rasa percaya dirinya dan semakin maju gitu loh. Dan di situ mulai dari tahun 2022 itu saya akhirnya bisa menerbitkan satu buku karya saya sendiri dengan judul Labirin. Ini saya kasih tahu seperti ini. Nah, ini terbit pada tahun 2024. Berarti 2 tahun yang lalu ya. 2024 sekitar bulan Juni. Nah, ini pada saat mengikuti kegiatan yang ketiga Temu Karya Sastra. Jadi ini sudah bisa menciptakan buku pertama. Nah, kemudian yang tahun kemarin, tahun 2025 ya, akhirnya bisa menerbitkan buku yang kedua. Nah, ini seperti ini. Oh, berarti awal mula bisa menerbitkan buku itu dengan mengikuti sebuah event dari Dinas Kebudayaan, yaitu Temu Karya Sastra ya. Yang dimana itu ini ya, pegiat-pegiat sastra, komunitas-komunitas sastra itu bergabung jadi satu gitu ya. Betul. Untuk mengikuti seperti kelas apa? Cerpen ada Kelas ya? cerpen ada, puisi ada, naskah lakon juga ada, sesuai dengan bakat kita gitu aja. Dan ini juga digurui oleh sastrawan-sastrawan ya. Bagus sekali ini latar belakangnya Adi Indah sebagai seorang penulis muda ini. Buku yang Anda diterbitkan ini dibahas tentang apa sih, dan isinya tuh bagaimana, dan apa pesan paling penting yang ingin Adi sampaikan kepada pembaca, dan waktu proses menulis itu apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dan bagaimana cara melewatinya agar jadi sebuah buku.
Oke, jadi saya ceritakan dulu yang Labirin. Jadi ini tuh ceritanya lebihnya ke saya itu kan genrenya horor kalau enggak trailer. Yang cairan warna merah itu ya, saya tidak bisa menyebutkan itu. Nah, dari yang pertama ini ceritanya itu lebih banyak ke kebudayaan atau pesan moral yang ada di lingkungan masyarakat kita. Contohnya di sini biasanya kalau di budaya kan ada kayak horor-horor, contohnya kayak hantunya Wewe Gombel. Nah, tapi di sini saya tidak menyebutkan itu hantu apa, hanya mungkin cerita misal 3 anak sedang mancing di kali, satu anaknya itu lapar, terus anaknya itu mau cari makan kayak buah pisang atau apa, terus lihat nenek-nenek ditawarin makanan. Nah, anaknya itu nurut, dan 2 temannya tadi yang nunggu temannya lagi nyari makan kok nggak balik-balik, dan akhirnya berhari-hari nggak ketemu, dan dilakukan sebuah ritual satu RT atau satu masyarakat lah itu bareng-bareng untuk menemukan anak itu, dan anak itu ditemukan di dalam rongga-rongga akar, dan itu tidak masuk akal gitu. Nah, pasti banyak yang menyimpulkan pembaca, wah ini pasti ya Wewe Gombel ya, begitu ya Mbak ya. Ya. Selanjutnya di sini juga ada cerita trailernya itu juga sama dengan ini, ada 2 campuran tadi. Trailer itu lebih tepatnya adalah rasa sakit hati pada diri seseorang. Jadi ada salah satu kekerasan, misalkan hubungan percintaan juga ada, yang disitu menceritakan kayak sesuatu kecemburuan yang menyebabkan kekerasan yang itu melanggar hak asasi manusia. Nah, itu juga termasuk trailer hingga menyebabkan mungkin ada kasus mutilasi atau apa gitu juga ada di buku ini. Nah, di buku yang ini itu juga menceritakan tentang horor, dan horornya di sini itu saya lebih membuatnya lebih luas, dan itu orangnya akan semakin takut saat melihatnya. Contohnya ini judulnya Panggilan Surup. Nah, di sini itu seperti tokohnya saya sama Mbak Nadia misal. Nah, terus saya itu kayak ketindihan hampir tiap hari ketindihan hari terakhir itu, dan coba cerita sama temannya, dan temannya kaget, kamu habis ngelakuin apa kok kayak gitu. Saya sendiri nggak tahu kenapa. Akhirnya si Nadia bilang, coba deh tanya ke nenek-nenek, siapa tahu ada tuh jalan keluarnya. Akhirnya aku nurut nih, coba ke Nadia, terus tanya ke nenek-nenek sambil tanya-tanya tentang itu. Katanya disuruh mandi di tempat kayak di curug atau mungkin kali yang itu tuh sepi, bukan tempat wisata gitu, dan harus mandi di situ, berendam di situ dengan menggunakan bunga-bunga kayak gitu loh, sesaji. Dan akhirnya aku nurut. Nah, pas di situ ada pantangannya, nanti kalau ada yang memanggil atau mengepuk badan kamu gini nggak boleh nengok, kalau nengok habis riwayatmu. Nah itu, dan ini juga ada kendalanya dalam menciptakan 2 buku ini. Yang pertama harus mengumpulkan judul juga kan. Kalau membuat buku kan nggak cuma 1 judul aja, jadi harus membutuhkan 10 atau enggak 20 judul, dan itu juga cukup, menurutku ya cukup susah juga, karena kita butuh mood untuk membuat cerpen itu. Jadi kemungkinan biasanya kalau 1 cerpen itu biasanya 2 hari, karena kita juga harus berimajinasi gitu secara luas. Menerbitkan buku ini juga untuk melestarikan ya, Iya, untuk untuk melestarikan sebuah tradisi dan budaya di Jogja ini, bagaimana kita bangga terhadap tradisi budaya kita. Dan ini ceritanya juga sangat menarik ya. Ada pesan moralnya? Pesan moralnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai anak muda, kita harus patuh terhadap norma dan moral yang berlaku di sekitar masyarakat. Karena itu menjaga ketertiban, kita juga tidak akan tidak melanggar norma kesusilaan di tempat tinggal kita. Sangat bagus ya isi dari cerpen ini ya. Ini sangat menarik dan ada pesan moralnya yang sangat bermakna sekali bagi kita. Jadinya alangkah baiknya kita juga tetap menghargai, saling menghormati begitu. Dan ini, apakah dari buku terbitan Anda ini dialihwahanakan? Kalau misal dialihwahanakan, ini menjadi apa ya contohnya?
Nah, jadi yang terakhir penerbit buku yang terakhir ini namanya Panggilan Suruh itu kemarin tahun 2025 sempat dialihwahanakan menjadi audiovisual. Nah, itu namanya audiovisual. Jadi di sini itu kita itu sekitar berapa ya, itu 2 minggu ya, kita itu rekaman di studio yang ada di Dinas Kebudayaan. Nah, itu secara bergiliran ya, karena memang satu audiovisual itu sekitar anggotanya ada 6, jadi cukup lama juga karena memang harus menggunakan artikulasi yang jelas juga, dan juga membutuhkan untuk pembuka dan penutupnya juga dibantu oleh salah satu yang saya ingat Ibu Sari. Dia itu adalah seorang audiovisual yang terkenal juga dalam dalam radio, biasanya ada di situ. Jadi untuk membuka dan juga menutup isi dari cerita ini begitu. Wow, jadi selain diterbitkan menjadi buku ini, ternyata bukunya Adik Indah ini juga dialihwahanakan menjadi audiovisual. Iya. Jadi alihwahana itu tidak hanya audiovisual juga, tetapi juga bisa dalam bentuk drama dan musikali puisi dan dramatisasi puisi juga bisa. Dan Adik Indah ini membuatnya yaitu audiovisual ya, sangat menarik. Dan kemarin saya juga sempat mendengarkan ya. Iya, mendengarkan. Kemarin juga di Temu Karya Sastra itu kan ada panen karya ya. Jadi pameran dari peserta Temu Karya Sastra dari komunitas-komunitas Jogja, se-Jogja. Jadi saya sempat mendengarkan audiovisualnya dari buku Panggilan Suruh ini. Memang ceritanya dari awal sampai akhir itu sangat menarik. Adegan-adegan menegangkannya itu terasa sekali ya. Sangat menginspirasi untuk saya bisa menulis dan menerbitkan sebuah buku gitu. Dan juga kalau audiovisual itu untuk percakapannya kan tidak hanya membutuhkan satu orang ya, pasti tokohnya. Kalau misal tokohnya 3, yang membutuhkan 3 tokoh juga untuk suara itu, karena kalau satu orang mungkin kemungkinan ya bisa membuat 2 suara atau 3 suara, tapi itu tidak memungkinkan. Jadi membutuhkan sesuai dengan berapa tokoh yang kita butuhkan. Wow, sangat bagus sekali. Oke, selanjutnya ini menurut Adik, seberapa penting sih sebuah komunitas buat mendukung kreativitas penulis muda biar tidak gampang menyerah? Nah, jadi komunitas, contohnya komunitas saya sebutkan ya, komunitasnya Komunitas Saban, Sastra Anak Bantul. Nah, di sini adalah sastra muda dari kami semua untuk mengembangkan karya supaya tidak tertinggal dari era digital sampai sekarang ini. Jadi buat teman-teman semuanya, karena komunitas itu penting juga untuk kita saling mengekspresikan apa bakat kita, apa yang kemampuan kita, supaya kemampuan kita tidak hanya dipendam saja, dan supaya kita itu dikenal lebih luas begitu dari komunitas itu. Dan dari komunitas itu kita bisa sharing-sharing dengan teman lain, dan juga kita bisa bertemu atau berkenalan dengan tokoh-tokoh terkenal gitu. Jadi melalui komunitas sastra ini kita juga tahu ya tata cara menulis, berkarya, ataupun seperti apa ya, seni-seni yang lain gitu ya. Jadi nggak cuma menulis doang ya. Sastra kan banyak ya. Sastra tuh banyak. Dan dari situ kita juga bisa apa ya, berkarya menjadi lebih baik, karena kita juga ada sebuah event tahunan ya, itu ya, Temu Karya Sastra itu tahunan. Jadi menjadi wadah untuk kita terus berkembang menjadi penulis-penulis berbakat. Yang terakhir nih, apa motivasi dan harapan terbesar Adik dalam dunia literasi anak muda ke depannya? Jadi motivasi dari saya itu diharapkan untuk anak-anak muda itu untuk mengeluarkan
unek-unek dalam pikiran kalian dalam bentuk karya, bukan hanya cerpen tadi, bisa puisi atau bisa naskah lakon atau bahkan bisa novel atau pantun atau apa ya sejenisnya, itu skenario lah dalam bentuk film juga bisa. Karena kalau kalian pendam terus, nanti kalian tidak akan berkembang, nanti akan jadi orang tidak dikenal. Harapan saya nih ya, untuk dunia literasi juga itu penting, karena anak-anak muda untuk terakhir tahun ini kan memang literasinya masih kurang ya, masih dianggap buruk ya, karena banyak anak muda yang nggak suka baca dari bentuk buku, biasanya lebihnya dalam bentuk HP atau media sosial begitu. Tapi karena semakin banyak anak muda yang mau mengembangkan bakatnya, maka akan semakin banyak anak muda yang lainnya juga lebih gemar dalam berliterasi begitu. Baik, jadi mari kita tingkatkan untuk menulis ya, untuk menulis. Jangan bermalas-malas. Dengan kita bisa menerbitkan sebuah buku itu kan termasuk kebanggaan tersendiri ya. Wah, kita udah punya buku nih, udah punya karya sendiri, udah menjadi seorang penulis muda. Nanti akan penasaran sama kamu, nanti banyak orang yang akan mendekati kamu dan ingin mencari tahu kok bisa, bagaimana begitu. Baik, dari wawancara Adi Indah ini benar-benar sangat menginspirasi saya, karena ini dari cerita Adi tentang bagaimana dia menulis ya, dari waktu kecil sampai sekarang tidak mudah lelah, tidak mudah pantang menyerah untuk menulis dan berkarya sampai karyanya ini bisa diterbitkan menjadi buku. Dan ini juga diperjualbelikan ya? Ya, diperjualbelikan, biasanya ada di Shopee juga ada, atau di Tokopedia juga ada. Wow, bagus. Ini benar-benar sangat menginspirasi saya untuk terus berkarya, terus berkembang untuk menjadi seorang penulis muda ya. Wow, ini bagus sekali. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk bisa kita sharing-sharing pengalaman dari Adi Indah ini. Sekian wawancara dari saya dan juga Adi, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi semua orang untuk terus berkarya dan jangan mudah menyerah apapun itu. Dari saya cukup. Terima kasih.